找手。Halo bosku, kembali lagi bersama saya Aris. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Sakra Demi Gods and Semi Devil. Penasaran seperti apa kisahnya? Tanpa berlama-lama banyak cincong dan bacot, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Bareng kau. Dimulai di sebuah desa dekat perbatasan antara wilayah kekuasaan dinasti Song dan bangsa Khitan dari dinasti Liao. Wilayah yang dikenal dengan sebutan Yenghu yang berarti komunitas seniman bela diri dinasti Song. Sesosok bayi laki-laki lucu ditemukan di depan pintu rumah pasangan suami istri. Kebetulan sekali pasangan itu memang tidak memiliki anak, sehingga anak tersebut dirawat oleh mereka dengan penuh kasih sayang dan mereka memberinya nama Xiao Feng. Xiao Feng sendiri tumbuh dengan sehat dan kuat, bahkan sangat tak terduga dia memiliki chi besar dalam tubuhnya dan berpotensi menjadi ahli bela diri yang hebat. Oleh karena itu, orang tua angkatnya mengantarkannya ke sebuah kuil Shaolin agar dilatih ilmu bela diri di bawah asuhan seorang biksu bernama Huang Ku. Potensinya pun semakin terasah dengan baik hingga pada suatu hari kemampuannya ia gunakan untuk menolong orang-orang lemah dan membasmi orang-orang yang dianggap jahat. Bahkan di usianya yang masih muda sekali, kemampuannya itu menarik perhatian sebuah kelompok atau sekte pengemis bernama Kaipang yang saat itu wakil ketuanya yang bernama Ma Dayuan merekrutnya menjadi anggota. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian di sebuah rumah makan terlihat segerombolan biksu membawa sesuatu yang mencurigakan. Saat ditanya, ketua biksu itu menjawab bahwa yang dia bawa adalah barang persembahan. Di ruang sebelah ada seseorang yang mengetahui bahwa yang dibawa oleh biksu itu adalah manusia. Pria ini tak lain dan tak bukan adalah Xiao Feng. Dengan santuy, dia menghampiri ketua biksu itu dan memberikan sebuah tawaran agar membiarkan anak muda dalam kurungan itu bebas dengan gantian mentraktir makan sang biksu. Meski itu tawaran yang tidak sepadan, namun basa-basi itu pun mulai semakin serius saat si biksu mulai menggertak jika anak muda itu tidak dijadikan persembahan di sebuah makam bernama Gusumo Rombo, maka dinasti Song akan berada dalam bahaya yang dekat dengan kehancuran. Hal itu pun tentu saja ditanggapi dengan santuy oleh Xiao Feng karena sebagai desa yang sekaligus dekat dengan perbatasan musuh, wilayah ini akan selalu dijaga oleh Xiao Feng walaupun sebanyak apapun dan bagaimanapun musuh yang akan datang. Merasa jengkel dengan perkataan Xiao Feng, para biksu pun mulai menyerang. Wasau! Wow, tanpa mengernyitkan dahi, Xiao Feng dengan mudah membabak belur mereka semua hingga tersisa si ketua biksu. Dengan jurus 18 telapak penakluk naga, Xiao Feng berhasil mengkonter sekaligus mengalahkan tapak naga api milik si biksu. Tak lama kemudian, segerombolan orang berkuda pun datang hingga membuat para biksu kocar kacir. Namun yang dilakukan Xiao Feng malah di luar dugaan. Dia malah menjabat tangan si biksu hingga sesaat setelah 8 orang berkuda itu memberi salam hormat, barulah si biksu tahu bahwa yang dia hadapi adalah pendekar terkuat yang sekaligus juga ketua kelompok Kaipang dari Jianghou.
Setelah itu, Xiao Feng dan 8 orang yang dijuluki 8 murid besar pun pergi ke sebuah hutan. Saat ini, Xiao Feng sudah menjadi ketua geng Kaipang karena kehebatannya dalam bela diri serta kebaikan hati dan kebijaksanaannya, sehingga ketua geng Kaipang sebelumnya yang bernama Wang Jiantong mengangkat Xiao Feng untuk menggantikan posisinya. Di tengah hutan, ternyata Xiao Feng sudah ditunggu oleh banyak anggota Kaipang, bahkan dari berbagai cabang. Perlu diketahui bahwa geng pengemis ini merupakan salah satu geng terbesar di Natsisong. Geng ini terkenal bukan hanya karena banyaknya pengikut, tapi juga karena aksi mereka dalam memberantas kejahatan dengan keterampilan bela diri yang luar biasa, sehingga geng ini sangat disegani oleh berbagai kalangan. Namun pada hari ini, tidak seperti biasanya. Mereka sedang membicarakan seorang pengkhianat yang ada di geng, dan betapa terkejutnya Xiao Feng setelah mendengar langsung dari sesepuh geng yang bernama Bai Xijing bahwa pengkhianat yang dimaksud tak lain adalah Xiao Feng sendiri. Dia disebut-sebut sebagai pembunuh wakil ketua Kaipang yang bernama Ma Dayuang, yang tak lain adalah orang yang merekrut Xiao Feng dulu. Hal itu diketahui dari secarik surat yang ditulis oleh seseorang yang dipanggil kakak utama kepada mantan ketua geng Kaipang yang bernama Wang Jiantong, di mana dulu sesaat sebelum kematiannya ia memberikan surat dari kakak utama yang lalu dia berikan kepada wakil ketua Ma Dayuan. Dan ternyata setelah dibuka, isi surat tersebut adalah sebuah informasi tentang asal-usul Xiao Feng yang ternyata adalah keturunan bangsa Khitan yang tak lain adalah salah satu musuh besar dinasti Song. Sebenarnya tidak diketahui secara pasti bagaimana Ma Dayuan mati, namun yang jelas istri dari Ma Dayuan yang bernama Kang Min dengan sangat lantang menuduh Xiao Feng sebagai pembunuh suaminya. Bahkan diiringi dengan drama air mata yang menderai mengharu biru untuk semakin menguatkan alibinya, Bai Xijing membacakan isi surat itu di depan para tetua Kaipang dan para anggota yang lain. 他人亦將遭逢莫大浩劫。 Tak lama kemudian, tetua paling tua di Kaipang datang dan menceritakan sekaligus membenarkan bahwa 30 tahun yang lalu di sebuah wilayah bernama Yanmanguan, sebuah gurun di antara bukit-bukit dekat tembok besar Cina, pembesar Kaipang yang dijuluki kakak utama yang saat ini menyerang tentara Khitan tanpa sengaja membunuh sepasang suami istri yang tanpa sengaja masuk dalam jajaran tentara Khitan hingga akhirnya tewas mengenaskan meninggalkan seorang bayi yang tak lain adalah Xiao Feng. Entah itu cerita benar atau cuman karangan belaka, masih belum ada yang tahu. Akhirnya Xiao Feng pun resmi dilengsarkan dari jabatan ketua geng Kaipang. Bahkan 4 tetua Kaipang pun juga dibuat enggak berkutik oleh Bai Xijing dengan aturan Kaipang sendiri, karena dengan mencopot jabatan Xiao Feng sebagai ketua, secara otomatis 4 tetua ini juga telah dianggap menentang ketua geng. Ya bingung juga ya kalau gitu. Oleh karena itu 4 tetua juga harus mendapatkan hukuman. Namun saat salah satu tetua akan mengambil pisau penegak hukum, dengan cepat Xiao Feng mengambil pisau itu dan menghukum dirinya sendiri sebagai bentuk penghormatan kepada 4 tetua Kaipang. Setelah itu dia menyerahkan senjata andalannya yang bernama tongkat pemukul anjing sebagai tanda bahwa ia benar-benar telah resmi meninggalkan jabatannya sebagai ketua Kaipang. Namun Xiao Feng tidak akan tinggal diam, dia akan terus mencari bukti dan mengungkap siapa yang telah memfitnah dirinya. Di atas hutan, ternyata ada seorang laki-laki dengan 3 bawahannya. Dia bernama Mu Rongfu. Entah apa sebenarnya tujuannya itu. Yang jelas, setelah memperhatikan pergolakan dalam geng Kaipang itu, Mu Rongfu menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Azu untuk pergi ke kuil Shaolin dengan tujuan tertentu. Mencurigakan sekali. Sementara itu, Xiao Feng yang sedang dilanda galau seorang diri melamun dalam sepi hingga dia pun berencana pulang ke rumah orang tua yang baru saja dia ketahui bahwa mereka adalah orang tua angkatnya untuk menenangkan hati dan rasa galaunya. Namun ternyata dia malah menemukan orang tua angkatnya telah tewas mengenaskan. Apesnya lagi, 2 orang yang kebetulan akan mengambil hasil panen orang tuanya malah menyangka bahwa Xiao Feng lah yang telah membunuh orang tua angkatnya. Tuduhan itu bukan tanpa sebab, karena kabar tentang Xiao Feng yang telah membunuh wakil ketua Kaipang telah menyebar luas. Akhirnya setelah menguburkan orang tua angkatnya, ia bergegas pergi ke kuil Shaolin untuk sowan ke gurunya yang tak lain adalah Huang Ku. Akan tetapi maksud hati ingin mendapatkan petunjuk
petunjuk, namun apalah daya sang guru malah tiba-tiba tewas. Lagi dan lagi, dia harus mendapatkan tuduhan sebagai pembunuh yang semakin mencoreng nama baiknya. Akhirnya, mau nggak mau, ia harus pergi dari kuil ini secepatnya. Namun dari atap, Xiao Peng menemukan seseorang yang tadi meneriakinya sedang masuk ke ruang patung Buddha. Setelah menangkapnya, para biksu Shaolin datang dan semakin memojokkan Xiao Peng. Di samping itu, ternyata orang yang ditangkap oleh Xiao Peng membuat salah seorang murid Shaolin terkejut karena mukanya yang mirip. Lalu tanpa mengindahkan pembelaan sang guru besar Shaolin yang bernama Huan Lan langsung menyerangnya. Ternyata orang yang hendak mencuri kitab Shaolin itu adalah seseorang wanita yang tak lain adalah Azu, anak buah Murong Fu, yang ternyata memiliki keahlian menyamar. Namun saat ini jurus tapak besi Kuan Nan membuat Azu sekarat. Merasa iba dengan wanita itu, spontan Xiao Feng berniat membawa bersamanya. Di sebuah rumah kosong, Xiao Feng memberikan tenaga dalamnya agar wanita itu bisa bertahan meski tidak bisa sembuh semudah itu. Namun begitu, Xiao Feng memperlakukannya dengan sangat baik, memberinya makanan dan juga pakaian. 換翻件乾嘅衫啦。睇我點樣將佢碎屍萬條。 Apakah ini yang disebut dengan cinta datang tak disangka pergi tak dikira? Iya, dengan segenap hati Xiao Peng berusaha menyembuhkan Azu dengan membawanya ke seseorang tabib paling jos yang pernah ia tahu. Seiring berjalannya waktu, dalam langkah demi langkah perjalanan mereka, benih-benih cinta pun semakin tumbuh karena sudah selayaknya orang yang selalu bersama. Curahan hati satu sama lain pun juga mereka lakukan. Dengan begitu, ikatan di antara mereka kian hari kian menjadi-jadi meskipun tidak diungkapkan secara langsung. Setelah beberapa waktu melakukan perjalanan, tempat yang ingin didatangi oleh Xiao Feng ternyata adalah Juxian Xuan, di mana saat itu sedang diadakan rapat dan mengumpulkan semua pendekar Jianghu untuk membahas Xiao Feng yang akan mereka eksekusi karena dianggap sebagai pengkhianat yang berbahaya. Lalu dalam suasana tegang, tiba-tiba salah seorang prajurit penjaga memberitahu bahwa sang pendekar terkuat datang ke tempat ini. Betapa geramnya semua orang karena seseorang yang akan mereka habisin malah datang sendiri tanpa dicari. Rupanya Xiao Peng datang ke sini hanya untuk membawa Azu kepada seorang tabib terkenal di sana yang bernama Su. Akan tetapi setelah sang tabib memeriksanya malah menolak untuk mengobatinya karena menganggap Xiao Peng yang membawanya dianggap sebagai penjahat. Akhirnya Xiao Peng pun melakukan transaksi nyawanya ditukar dengan nyawa Azu. Artinya sang tabib harus mengobati Azu dan sebagai gantinya dia akan memberikan nyawanya. Namun tidak cuma-cuma, melainkan ia akan tetap melawan sampai titik darah penghabisan. Setelah sang tabib menyetujui hal itu, Xiao Peng mulai minum arak dengan para pendekar Jianghu sebagai tanda bahwa mereka yang dulunya adalah kawan sekarang akan menjadi lawan. Dengan putusnya ikatan mereka atas semacam ritual minum arak tersebut, saat seseorang yang mengaku pendekar ingin minum dengan Xiao Peng malah ditelak mentah-mentah olehnya. Lalu dari situlah situasi mulai memanas dan gaspol. Tanpa diduga, Azu malah terancam meninggal oleh Kang Min. Di saat itu pula, Xiao Feng yang telah mengalahkan para pendekar kuat Jianghu segera menolong Azu. Namun tanpa diduga, tabib Su malah ikutan menusuk dari belakang. Hal itu membuat Bai Xijing melanjutkan penusukan terhadap Xiao Feng yang telah kewalahan. Parahnya lagi, para pendekar Jianghu yang dalam keadaan terluka nekat menyerang kembali. Hal itu membuat Xiao Feng pun harus mengeluarkan jurus 18 telapak penakluk naga andalannya.
Namun sayang, luka akibat tusukan tabisu bukanlah luka biasa, melainkan tusukan pada titik yang disebut Qi, semacam penghambat aliran tenaga dalam, sehingga Xiaopeng kembali diserang, dan kali ini dengan keadaannya yang hampir sekarat, dia hampir kehilangan nyawanya. Akan tetapi, tiba-tiba seseorang misterius itu membawa kabur Xiaopeng meninggalkan Asu. Saat Kan Ming akan membunuhnya, Tabiksu melarang karena dia sudah berjanji untuk menyembuhkan wanita yang dibawa oleh Xiaopeng tersebut. Di tempat lain, sesosok pria yang tak lain adalah Murongfu sedang berdoa di altar ayahnya, di mana di sini terungkap sebuah fakta besar bahwa ternyata dia adalah pangeran kerajaan Yan, dan dia sangat berambisi ingin menghancurkan dinasti Song untuk kemudian diganti dengan dinasti Yan, yang mana ancaman terbesar baginya tak lain adalah Xiaopeng. Dari sini cukup dipahami bahwa mungkin saja otak di balik fitnah yang menimpa Xiaopeng adalah Murongfu ini. Sementara itu, Xiaopeng yang sedang dalam keadaan sekarat mulai kembali pulih setelah disalurkan energi tenaga dalam yang sangat kuat ke dalam tubuhnya oleh orang misterius yang telah membawanya. Meskipun masih belum tahu identitas orang tersebut, namun ia seakan mengenal Xiaopeng, bahkan ia sangat menyayangkan Xiaopeng yang seorang bangsa Khitan merelakan nyawanya untuk wanita bangsa Song yang tak lain adalah Azu. Lalu dia memberitahu nama ayah kandung Xiaopeng, yaitu seseorang bernama Xie Yunsan. Hal itu pun membuat Xiaopeng semakin penasaran dengan orang tersebut, hingga sebelum berbicara lebih jauh, ia segera pergi meninggalkan Xiaopeng dengan misteri yang masih belum terpecahkan. Sementara itu, Asu yang sudah diobati oleh tabib Su malah melakukan hal di luar dugaan. Ia yang ahli dalam penyamaran memoles dirinya menjadi tabib Su dan mengelabui anak buahnya. Akan tetapi setelah itu ia malah bertemu dengan si tabib yang asli dan menusuknya. Itu adalah amarahnya terhadap tabib Su yang telah menusuk Xiaopeng. Bahkan dia juga membakar obat-obatan dan peralatan medis si tabib, hingga si tabib itu pun juga tenggelam dalam kobaran api. Kabar tentang pembakaran tempat tabib Su dan kaburnya Azu sampai di telinga Murongfu. Nah, keesokan harinya kembali ke tempat Tabitsu untuk menyelamatkan Azu, dikejutkan dengan seseorang yang ternyata adalah Murongfu. Rupanya dia ingin menjadikan Xiaopeng sebagai sekutunya untuk memperkuat kekuatan kerajaan Yan. Karena melihat mental Xiaopeng yang saat ini sedang kacau akibat masalah yang datang bertubi-tubi kepadanya, namun Xiaopeng yang cukup tahu tabiat Murongfu ini tidak sedikit pun tertarik untuk bergabung dengan kerajaan Yan, meskipun dia sudah dibuang oleh dinasti Song yang telah membesarkannya. Tak puas dengan itu, Murongfu pun memancing Xiaopeng untuk ikut dengannya dengan dalih akan dipertemukan dengan Azu. Di tengah perjalanan, Xiaopeng dipertemukan dengan segerombolan prajurit yang sedang membawa beberapa orang tahanan yang ternyata adalah orang-orang Khitan. Orang-orang lemah itu dibantai habis-habisan oleh para prajurit dinasti Song. Melihat hal itu, Xiaopeng pun dengan cepat melenyapkan para prajurit kroco itu. Rupanya hal ini memang sengaja Murongfu perlihatkan kepada Xiaopeng agar ia menjadi benci kepada orang dinasti Song yang telah menindas kaumnya alias bangsa Khitan. Setelah itu, tempat yang sedang dipijaknya saat ini seperti tempat yang mengandung banyak kisah karena terdapat ukiran aneh pada dinding batu jalanan itu. Tak lama kemudian, alangkah gembiranya Xiaopeng karena ternyata Azu tiba-tiba muncul di hadapannya dalam keadaan sehat walafiat. Di saat semua orang menguncilkan dan bahkan membuangnya setelah semua kebaikan yang ia lakukan, hanya Azu seoranglah yang percaya kepada Xiaopeng sekaligus setia menemaninya. Sejak saat itulah Xiaopeng tidak lagi malu dengan statusnya sebagai orang Khitan, karena baik itu bangsa Khitan atau bangsa yang lain akan selalu ada yang baik dan yang tidak baik. Jadi tidak perlu merasa menjadi ras paling baik di dunia, toh pada akhirnya semua manusia akan kembali kepada asal muasalnya. Xiaopeng pun berjanji setelah Azu menemukan orang tua kandungnya, ia akan membawanya pergi ke tempat yang jauh dari sini, hidup bersama hingga maut memisahkan. Malam harinya, di sebuah persimpangan jalan, terlihat Bai Xijing yang langsung masuk ke sebuah tandu yang di dalamnya ternyata sudah menunggu Kang Min. Wanita itu sangat serius dan cukup pelan membicarakan tentang pembunuhan Madayuan alias suaminya yang ternyata dibunuh oleh mereka berdua. Bai Xijing pun juga menimpali bahwa pembunuhan itu sebenarnya adalah atas perintah seseorang yang dia panggil kakak utama. Bai Xijing menyebutkan nama kakak utama
nama tersebut adalah Duan Zhenchun, adalah seseorang yang juga telah membunuh sepasang suami istri bangsa Khitan yang katanya adalah orang tua kandung Xiao Feng 30 tahun yang lalu. Seperti yang tetua Kaipeng ceritakan beberapa waktu yang lalu. Setelah Bai Xijing pergi, ternyata Azulah yang sedang menyamar menjadi Kang Min. Akhirnya kecurigaan Xiao Feng ternyata Bai Xijing dan Kang Min tentang pembunuhan Madayuan rupanya memang benar adanya, dan sekarang mereka akan pergi ke tempat seseorang yang bernama Duan Zhenchun. Setelah itu tanpa diduga Bai Xijing menemui seseorang wanita yang ternyata adalah Kang Min. Pertemuan antara Bai Xijing dan Kang Min palsu sebelumnya ternyata sudah mereka rencanakan, dan mereka juga tahu bahwa Xiao Feng akan mencari tahu orang yang memfitnah dirinya. Dalam perjalanan, Xiao Feng dan Azu melihat seorang gadis yang bertengkar dengan ibunya karena berusaha membunuh ayahnya. Xiao Feng pun langsung dihampiri untuk mengucapkan terima kasih, namun ekspresi Xiao Feng berubah saat mengetahui bahwa nama orang ini adalah Duan Zhenchun. Ya, dia adalah orang yang dicari oleh Xiao Feng untuk membalaskan dendam atas kematian Madayuan sebagaimana yang Bai Xijing arahkan. Duan Zhenchun adalah seorang raja dari kerajaan yang bernama Dali. Dia ada di tempat ini tak lain adalah untuk menjemput istri dan anaknya kembali ke kerajaan Dali setelah minggat akibat Zhenchun yang sering main dengan banyak wanita lain. Kemudian Xiao Feng yang ditawari untuk singgah ke tempat Zhenchun akan menemuinya pada malam hari nanti dengan tujuan untuk melakukan pertarungan yang sebenarnya. Zhenchun tentunya belum tahu akan niat Xiao Feng tersebut. Setelah itu jurus rayuan maut pun dikeluarkan oleh Zhenchun untuk membujuk sang istri agar mau kembali ke Dali. Namun ternyata jurus buaya darat itu sudah basi sehingga tak membuatnya luluh. Bahkan sang istri yang bernama Duan Qingzu ini memberitahu sebuah fakta mencengangkan bahwa anaknya yang bernama Azi ini ternyata mempunyai seorang kakak yang belum Zhenchun ketahui. Karena pada saat itu Qingzu sangat cemburu pada Zhenchun yang memiliki banyak selir, belum lagi wanita lain di luar sana, sehingga Qingzu memberikan anak pertamanya kepada orang lain. Tak lama kemudian Aji tiba-tiba menyerang sang ayah. Kerajaan Dali terkenal dengan seni bela dirinya yang hebat, dan salah satu yang terbaik dari mereka adalah jurus yang bernama Jari Yang, sebuah jurus yang mampu memproyeksikan aliran energi dari jari mereka seperti yang dilakukan oleh Zhenchun ini. Lalu sang istri malah melindungi Zhenchun hingga membuat Azi bingung. Katanya sangat membenci sang ayah, tapi malah gini. Ya itulah cinta, semakin benci malah semakin cinta. Anjay. Di balik pintu ternyata ada Azu yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka, dan setelah melihat kalung yang terlempar kepadanya serta semua yang dikatakan oleh istri Zhenchun, Azu merasa bahwa Zhenchun dan Qingzu adalah orang tua kandungnya. Setelah mereka mendekat, raut wajah Azu seperti menyimpan sejuta harapan dan perasaan, namun akalnya seakan mengunci mulutnya untuk berkata, "Ayah, ibu, ini aku Azu, anakmu." Hingga dia hanya mengembalikan kalung Aji yang tak lain adalah adik kandungnya tanpa ada kata-kata lain, dan langsung pergi dengan pandangan yang sangat dalam diiringi linangan air mata. Dalam hatinya, ya mereka adalah orang tuaku, namun harus dia tahan. Malam harinya, Azu menemui Xiao Feng minum dan masih dengan perasaan sedih. Namun Xiao Feng yang sudah merasa nyaman dengan hubungan ini menjanjikan akan menjalani hidup damai bersama Azu di sebuah tempat yang indah dengan menjadi pengembala hingga akhir hayat mereka. Setelah itu Xiao Feng segera akan menuntaskan tujuan utamanya, yaitu membunuh Zhenchun. Namun sebelum itu dia terlebih dahulu pergi ke kuil tempat anak Zhenchun berada, yang tak lain adalah Duan Yu, untuk memberitahunya bahwa Xiao Feng akan membalaskan dendam wakil ketua Kaipeng yaitu Madayuan, dan juga orang tuanya yang katanya dibunuh oleh ayah Duan Yu alias Duan Zhenchun. Saat kembali ke tempat Azu, ternyata yang ada malah Duan Zhenchun. Akhirnya segala unek-unek dalam hati Xiao Feng pun terlentar semua, baik itu tentang orang tuanya ataupun Madayuan. Lalu Xiao Feng pun mengeluarkan jurus andalannya yaitu 18 tapak pedakluk naga. Betapa terkejutnya Xiao Feng saat mendapati bahwa Zhenchun yang dia serang adalah Azu yang sedang menyamar. Pantas saja nggak ada perlawanan sama sekali, padahal Zhenchun yang asli bukan kaleng-kaleng. Bukan tanpa alasan Azu melakukan hal itu, melainkan ia yang yakin bahwa Zhenchun adalah ayah kandungnya yang selama ini ia cari. Tidak mau jika sang ayah harus mati di tangan orang yang juga ia sayangi, yaitu Xiao Feng, sehingga yang terlintas dalam benaknya adalah mengorbankan dirinya sendiri. Dalam keadaan sekarat hampir mati, Azu
memberitahu Xiaopeng bahwa Duan Zhenchun ternyata adalah ayahnya, dan hal itu pun membuat hati Xiaopeng pun tersentak sekaligus hancur berkeping-keping karena orang yang akan dia bunuh ternyata adalah ayah dari orang yang dia sayangi. Namun semuanya sudah terlambat. Asu telah berpindah ke alam lain. Zhenchun dan juga istrinya yang menangisi kematian putri pertamanya yang baru mereka ketahui. Bahkan Asi juga turut berduka atas kematian kakaknya yang juga baru dia ketahui. Lalu dengan raut muka marah tapi bukan kepada Xiaopeng, Zhenchun memberitahu Xiaopeng bahwa 30 tahun lalu ia tidak pernah sama sekali datang ke sebuah tempat yang bernama Yanmenguan seperti kata Xiaopeng ceritakan, bukan juga sebagai penulis surat tentang jati diri Xiaopeng. Lalu siapakah kakak utama yang dimaksud? Jadi selama ini Xiaopeng dikelabui oleh Bai Xijing dan Kang Min. Akhirnya dengan bercucuran keringat luka hati segera kembali untuk membantai Bai Xijing dan Kang Min yang telah membuatnya seperti orang gila karena fitnah kurang ajar mereka. Keesokan harinya Xiaopeng akhirnya sampai di tempat Bai Xijing, di mana saat itu ia sedang memegang tongkat pemukul anjing yang tak lain adalah senjata andalan Xiaopeng. Seakan sudah tahu kedatangan dan tujuan Xiaopeng, Bai Xijing sudah mengancang-ancang kuda-kuda sambil berkata bahwa Murong Fu dari kerajaan Yan memang ingin mengadu domba dinasti Song dan kerajaan Dali, sehingga saat keduanya sama-sama hancur, kerajaan Yan lah yang akan berjaya. Mendengar hal itu semakin geram dan murka. Lalu tanpa diduga Asi yang juga mendengar pembicaraan sang ayah dengan Xiaopeng sebelumnya ternyata datang untuk membalas dendam atas kematian kakaknya. Kang Min yang menyombongkan kecantikannya yang bahkan bisa menggait Duan Zhenchun membuat Asi kesal serta geram hingga menaburkan semacam ramuan ke wajah Kang Min. Bahkan Bai Xijing yang sering melakukan permantapan dengannya pun jijik melihat wajahnya saat ini. Setelah mendapatkan tendangan mantap dari Xiaopeng, Bai Xijing malah mendapati Murong Fu dengan jajaran prajurit elitnya. Bai Xijing pun bahagia melihat tuannya datang. Namun yang terjadi malah di luar dugaan. Bukan hanya Bai Xijing, tembakan panah bertubi-tubi juga menyerang rumah tempat Xiaopeng dan Kang Min berada, hingga membuat wanita penggoda itu pun tewas. Dengan jurus-jurus mantapnya, dia pun mampu berkelit bahkan menghabisi beberapa prajurit hingga pada akhirnya bertemulah dia dengan otak di balik semua fitnah yang menimpanya. Pertempuran sengit pun dimulai saat Asi melakukan pergerakan. Lalu Aji memberi Xiaopeng sebuah pedang pusaka kerajaan Dali milik sang ayah, hingga dengan pedang tersebut semakin membuat Xiaopeng overpower. Kemudian Murong Fu muncul dan perduelan sengit pun semakin menjadi-jadi. Sesaat setelah menyerang Murong Fu di suatu tempat, betapa hancurnya hati Xiaopeng melihat teman-temannya dari geng pengemis Kaipang telah mati tergantung, termasuk para tetua, dan siapa lagi pelakunya kalau bukan Murong Fu. Dengan kemarahan yang memuncak, Xiaopeng mengeluarkan jurus andalannya. Namun sayang jurus 18 tapak penakluk naga itu terkonter dengan baik oleh jurus khas keluarga Murong. Bahkan Xiaopeng terus dijatuhkan mentalnya oleh Murong. Namun di sela-sela ketidakberdayaannya, secerca ingatan Xiaopeng berkelana ke masa lalu dan teringat akan nasihat dari sang guru di Shaolin. Setelah itu, bagaikan kobaran api yang menyala, Xiaopeng seperti mendapatkan tenaga tambahan dan langsung menyerang Murong Fu tanpa ampun. Setelah mengalahkan Murong Fu, Xiaopeng pergi dengan perasaan sedih karena harus kehilangan orang yang ia sayangi dan cintai. Namun janjinya kepada Azu untuk membawanya keluar dari wilayah Zhong tidak ia lupakan meskipun hanya jasadnya saja. Setelah menguburkan Azu, Xiaopeng pun pergi lagi meninggalkan harapan yang tak pernah terwujud. Setelah beberapa waktu, terlihat Xiaopeng dengan mantel tebalnya melakukan perjalanan dengan berkuda, dan ternyata ia ditemani oleh Azi adik kandung Azu, di mana rupanya Xiaopeng
Xiaopeng telah berjanji sebelumnya untuk menjaga Aziz, walaupun Aziz ternyata juga mempunyai perasaan yang cukup dalam terhadap Xiaopeng. Namun cinta Xiaopeng tidak bisa ditawar lagi hanya untuk Azu seorang. Saat ini Xiaopeng dan Aziz yang terus mengembara ke timur laut berencana untuk menetap sekaligus tinggal di antara suku Jurchen. Film pun selesai. Jujur saja sampai film ini selesai saya sendiri masih penasaran akan sosok kakak utama yang dimaksud. Oke lah, sampai di sini dulu pembahasan film kali ini. Jika kalian suka jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, serta subscribe juga. Saya Aris pamit undur diri, sampai ketemu lagi di alur cerita selanjutnya. Terima kasih telah menonton, see you and bye bye.